Bayangkan harga beras, tomat, dan ongkos angkutan umum yang Anda bayar pagi ini. Kebutuhan pokok kita sehari-hari ya. Betul, ternyata semua itu baru saja didikte oleh sebuah jalur air sempit. Jaraknya ribuan kilometer dari rumah Anda. Terdengar tidak masuk akal, tapi itulah realitasnya saat ini. Ya, bersiaplah karena itulah kenyataan ekonomi kita hari ini. Di sesi eksplorasi mendalam kali ini, kita akan membedah guncangan geopolitik di Selat Hormuz. Dan efek dominonya yang langsung menghantam ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini. Tepat. Harga minyak mentah dunia lompat gila-gilaan dari kisaran $50 AS per barel pada Februari lalu. Menjadi mendekati level psikologis $110 hanya dalam waktu sekitar 2 bulan. Gila kan? Nah, misi kita hari ini adalah membongkar dampak eskalasi ini ke Republik Indonesia. Berbekal analisis April 2026 dari 2 tokoh. Ya, tulisan dari Ketua Pembina Cenits RH dan co-founder mereka, Eko Setiadi. Betul sekali. Kita akan petakan pandangan mereka mulai dari ancaman APBN hingga strategi transformasi energi. Mari kita bedah masalah ini. Mengapa Selat Hormuz memegang kunci kerentanan kita? Nah, bayangkan sebuah jalur pipa utama. Hampir 1/5 konsumsi minyak dunia mengalir melalui perairan sempit di Timur Tengah itu setiap harinya. 1/5? Itu porsi yang sangat masif. Lalu, apa dampak langsung macetnya distribusi ini ke dompet negara kita? Sangat brutal. APBN 2026 kita awalnya sudah mengalokasikan sekitar 381,3 triliun rupiah. 380 triliun? Itu murni untuk subsidi ya? Betul, subsidi dan kompensasi energi. Tapi dengan harga $110 tadi, ada potensi beban tambahan yang mengerikan. Tunggu, berapa besar estimasi tambahannya? Tingginya ketergantungan kita pada impor migas tadi. Iya, pilihannya adalah mempertahankan harga BBM dan LPG demi daya beli masyarakat. Atau membiarkan harganya naik mengikuti pasar. Tapi risikonya memukul konsumsi domestik. Tepat sekali. Kedua opsi ini menyakitkan. Ini ibarat anggaran bulanan keluarga Anda yang tiba-tiba harus menanggung biaya transportasi 2 kali lipat. Analogi yang sangat pas. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jika kita terus menahan harga seperti bendungan yang menahan banjir arus minyak ini, seberapa lama bendungan APBN ini bisa bertahan sebelum akhirnya jebol? Tidak akan lama. Ruang fiskal kita tidak dirancang untuk menahan guncangan sebesar itu terus-menerus. Dan kalau jebol, tekanan ini pasti mulai merembes ke barang sehari-hari kan? Tentu saja. Faktanya kita sudah mulai melihat gejalanya di lapangan. Ya, saya melihat data BPS terbaru. Inflasi kita pada Maret 2026 telah menyentuh 3,48% secara tahunan. Angka yang cukup tinggi. Dan itu sangat didorong oleh biaya logistik serta harga pangan. Berarti ongkos angkut sayur dan beras tadi yang bikin harganya melambung. Betul, truk pengangkutnya butuh bahan bakar. Jika kita kaitkan hal ini dengan gambaran besarnya, situasinya makin mengkhawatirkan. Bagaimana maksudnya? Ada 2 proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 yang cukup kontras saat ini. Bank Indonesia masih optimis kan? Di angka 4,9 hingga 5,7%. Iya, itu target mereka. Tapi di sisi lain, Bank Dunia justru membunyikan alarm. Mereka merevisi turun proyeksi pertumbuhan kita, betul? Menjadi 4,7%. Tepat. Dan revisi ini adalah sinyal bahaya. Mengapa penurunan yang terlihat kecil itu sekritis itu? Karena itu menunjukkan bahwa tekanan eksternal seperti suplai energi ini mulai menggerus fondasi kita. Jadi ini bukan sekedar urusan harga bensin naik, tapi ketidakpastian global yang menghambat pertumbuhan nasional. Persis, daya beli turun, produksi melambat, ujung-ujungnya angka pengangguran bisa ikut terpengaruh. Kalau begitu, sekedar bereaksi dengan menahan harga jelas tidak berkelanjutan. Sama sekali tidak. Nah, analisis dari RH dan Eko Setiadi tadi menawarkan solusi struktural jangka panjang. Untuk keluar dari jebakan ini ya, apa pilar pertamanya? Transformasi energi. Mereka menekankan bahwa kita harus mempercepat kapasitas kilang domestik. Agar kita tidak harus terus-menerus mengimpor produk bahan bakar jadi. Betul, kapasitas kilang yang mandiri itu vital. Selain itu, energi baru terbarukan atau EBT mutlak didorong. Didorong sebagai baseload ya, maksudnya sebagai beban dasar kelistrikan nasional kita. Iya, EBT harus jadi tulang punggung utama kelistrikan. Tujuannya untuk memutus keterikatan dari fluktuasi harga fosil global. Tunggu dulu, saya paham idenya. Membangun infrastruktur EBT dan kilang raksasa. Konsep yang solid, bukan? Konsepnya solid, tapi
Apa arti sebenarnya dari semua ini untuk situasi sekarang? Bagaimana maksud Anda? Membangun kilang dan infrastruktur energi terbarukan itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Memang butuh waktu yang sangat panjang. Sementara krisis harga minyaknya terjadi hari ini. Anggaran kita terancam hari ini. Apakah solusi dari pandangan ini bisa menyelamatkan kita dalam waktu dekat? Itu poin yang sangat kritis. Harus diakui, ini lebih merupakan strategi pertahanan untuk krisis berikutnya. Berarti tidak bisa langsung mengobati luka APBN yang sedang berdarah sekarang. Tidak secara instan, tapi jika tidak dimulai secara agresif dari sekarang, kita akan terus terperangkap di krisis yang sama dekade depan. Masuk akal. Tapi pasiennya kan sedang pendarahan hebat sekarang. Lalu apa obat darurat yang ditawarkan agar APBN tidak kolaps? Nah, kedaruratan ini dijawab dengan pilar kedua dari analisis tersebut, yaitu reformasi subsidi. Wah, memangkas subsidi. Ini pasti butuh keberanian politik yang sangat besar. Sangat besar dan rawan protes. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang efektivitas subsidi selama ini. Karena mekanismenya seringkali mensubsidi barang yang akhirnya dinikmati oleh kalangan mampu. Iya? Betul sekali. Skema subsidi barang yang rawan bocor ini harus segera diubah. Diubah menjadi apa? Menjadi skema bantuan langsung tunai atau BLT. Jadi uangnya ditransfer langsung ke masyarakat miskin agar tepat sasaran. Ya, harga bahan bakar perlahan disesuaikan, tapi daya beli kelompok rentan dijaga dengan uang tunai. Itu jauh lebih logis. Tapi ada satu front lagi yang sering luput kan. Nilai tukar mata uang kita. Betul. Langkah fiskal saja tidak cukup. Disinilah peran krusial Bank Indonesia sangat dibutuhkan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kekacauan global. Yak, minyak dunia dibeli pakai dolar. Pelemasan rupiah hanya akan memperparah imported inflation. Atau inflasi barang impor. Barang dari luar tiba-tiba harganya melonjak tajam saat masuk ke pasar kita. Tepat. Jadi Bank Indonesia harus bertarung menjaga nilai tukar agar harga barang harian tetap terkendali. Kepemimpinan ekonomi Indonesia benar-benar sedang diuji kelincahannya hari ini. Ya, ini ujian berat untuk kebijakan fiskal dan moneter kita sekaligus. Sungguh eksplorasi yang membuka mata. Mari kita rangkum untuk Anda yang mendengarkan sesi ini. Silakan, poin apa yang paling menonjol? Ketegangan geopolitik ini bukan sekedar berita luar negeri yang letaknya ribuan kilometer jauhnya. Sama sekali bukan. Ini adalah realitas di depan pintu rumah kita. Betul, realitas yang mengancam isi dompet Anda, harga pangan bulanan, dan masa depan ekonomi nasional di 2026. Dan solusinya butuh sinergi yang sangat ketat. Ya, sinergi antara disiplin fiskal hari ini dan transformasi energi yang agresif untuk masa depan. Sebagai penutup, mari kita pikirkan hal ini. Konsep apa yang menarik untuk direnungkan? Jika sebuah jalur sempit di perairan Timur Tengah bisa mendikte inflasi pangan dan ekonomi kita sedemikian rupa, Iya, mungkin kita perlu mendefinisikan ulang makna keamanan nasional kita. maknanya harus berevaluasi. Betul. Bukan lagi sekedar tentang berapa jumlah armada militer atau kapal selam yang kita miliki. Tetapi seberapa mandiri kita mengamankan energi kita sendiri. Tepat sekali, tentang seberapa sanggup atap rumah dan mesin pabrik kita beroperasi tanpa harus bergantung pada energi impor. Itulah kemandirian yang sejati. Di tengah ketidakpastian global ini, cobalah bayangkan, seperti apa rupa kehidupan sehari-hari Anda jika Indonesia benar-benar berdaulat secara energi. Sebuah pertanyaan krusial untuk masa depan bangsa. Terima kasih telah menemani kami membedah informasi penting ini. Tetaplah kritis dan mari terus awasi bagaimana kemudi ekonomi kita dinavigasi di tengah badai ini. Sesi eksplorasi mendalam kita cukupkan sampai di sini. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia, bersatu dalam keberagaman. Kita kuat dan bersaudara dengan Pancasila. Kita teguh
bersatu. Dengan toleransi dan kasih sayang